Mudah-mudahan semuanya jadi khadimul Quran. Jadi pelayan Al-Quran. Man khodama khudima. Siapa yang berkhidmah, dia akan dikhidmahi di kemudian hari. Siapa yang melayani Al-Quran di dunia, Al-Quran akan melayani dia di akhirat. Siapa yang semangat membaca, menghafal, memahami, menyiarkan Al-Quran, Al-Quran akan membelanya di alam barzah di yaumil kiamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naik kapal selam sambil makan nanas. Lat-lat. Naik kapal selam sambil makan nanas. Mana suaranya? Naik kapal selam sambil makan nanas. Yang jawab salam saya doakan utang-utangnya lunas. Banyak utang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ada yang jawab, pelit banget. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mari sama-sama Bapak Ibu. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubaraka. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli was-su'i wasyarri wad-dairi wad-tughyan. Allahumma anfa'na warfa'na bil Qur'anil azim warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Hadratil afadil sadatil ulama wal masyayikh wal asatid al a'izza wal ajilla hafizakumullah wa ra'akum. Yang mulia dan yang kami muliakan para alim, ulama, para guru, tuan guru, para sepuh, bini sepuh, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintah setempat, terkhusus Al-Mukarram Bapak Haji Marsudi beserta Ibu Hajah Rokhayah, juga Al-Mukarram Bapak Haji Diki, Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Sari Asih, Bapak Haji Mahruz Zaman beserta seluruh jajaran hadir di sini. Al-Mukarram Bapak Camat, saya lupa namanya tadi, serta seluruh jajaran, Pak Lurah, Pak Babin, ada Pak Babin, Pak Wali Kota ada nggak? Dan seluruh hadirin
Pak RW, PRT kalau ada yang tidak saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi ta'zim dan hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita mulai peringatan Hari Besar Islam Nuzulul Quran 1440 Hijriah ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk sama-sama membaca dua ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. Mudah-mudahan dua ayat ini bisa kita istiqomahkan setiap malam. Istiqomah itu bukan istri 3 dikontrakin rumah, bukan. Tapi ada komitmen untuk selalu berada dalam ketaatan, ada komitmen untuk berupaya menjauhi kemaksiatan. Itu istiqomah. Insya Allah hafal semua, Bu, ya. Mana nggak ada suaranya ini? Diam ini kekenyangan, khusyuk, memperhatikan, atau terpesona dengan saya? Insya Allah hafal semua nih, Bu, ya. Mari sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Amin ya rabbal alamin. Dalam sebuah hadis sahih, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan terkait dua ayat ini, man qara'a, kata beliau, bil ayataini min akhiri suratil baqarati fi lailatin kafatahu. Siapa yang membaca dua ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah ini pada malam hari, kafatahu, maka telah cukup dengan membaca dua ayat ini. Para ulama beragam penafsiran. Tetapi kata Imam Nawawi, maksud kafatahu telah cukup dengan membaca dua ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah ini tidak keluar dari dua penafsiran. Pertama, kata beliau, kafatahu min qiyamil lail. Pembacanya telah cukup dengan melakukan qiyamul lail, atau telah cukup dari melakukan qiyamul lail. Misalnya, Pak Haji punya kebiasaan tahajud, punya kebiasaan sholat witir, memakmurkan malam, tilawah Quran malam hari. Misalnya, terlewat pada malam itu, tetapi sebelum tidur sudah membaca dua ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah ini, kafatah. Telah tercover, telah cukup amalan-amalan yang tertinggal pada malam itu. Telah tercover pahalanya, saking agungnya dua ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah ini. Mudah-mudahan gak ditinggalin nih Pak, ya. Penafsiran yang kedua, kafatahu minasyarr. Pembacanya akan dijaga dari segala sesuatu yang tidak dia inginkan, dari segala sesuatu yang buruk.
Saya punya guru Profesor Ali Mustafa Yakub. Kalau beliau mengimami sholat Isya, di rakaat pertama pasti membaca 2 ayat ini. Bukan berarti beliau nggak hafal ayat lain, bukan. Ngingetin kita agar kita tidak meninggalkan 2 ayat ini. Insya Allah, Pak ya. Ada yang belum hafal nggak nih? Hafal semua, Bu. Insya Allah hafal semua. Apalagi yang kita baca ini adalah kalamullah. Itu dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa fadlu kalamillah ala sairil kalam ka fadlillahi ala sairi khalqi. Keutamaan kalamullah Al-Quran dibanding seluruh kalam, ungkapan, kata-kata selain Al-Quran, itu kafadlillahi ala sairi khalqih, seperti keutamaan Allah itu sendiri dibanding seluruh makhluknya. Kira-kira ada bandingannya nggak, Pak? Keutamaan Al-Quran dibanding seluruh kalam, ungkapan, kata-kata selain Al-Quran, itu kafadlillahi ala sairi khalqih, seperti keutamaan Allah itu sendiri dibanding seluruh makhluknya. Karena itu guru-guru kami mengatakan, siapapun, apapun yang hidupnya selalu bergandengan dengan Al-Quran, selalu berakrab-akraban dengan Al-Quran, maka dia akan dimuliakan sebagaimana Al-Quran mulia. Amin ya Rabbal. Gak ada yang amin. Saya ulang, siapapun yang hidupnya selalu berakrab-akraban dengan Al-Quran, bergandengan dengan Al-Quran, maka dia akan dimuliakan sebagaimana Al-Quran mulia. Kenal malaikat Jibril? Pernah ketemu? Kenapa beliau didaulat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Sayyidul Malaikah, rajanya malaikat, tuannya malaikat? Kenapa, Pak? Karena Al-Quran turun melalui beliau. Dalam hadis likulli syai'in sayyidun, setiap segala sesuatu ada rajanya, ada tuannya. Sayyidul majalis, rajanya tempat duduk adalah kibalatul kiblah, menghadap ke kiblat. Jadi Bapak kalau baca Quran, wirid, zikir, sunnahnya menghadap ke kiblat. Sayyidul istighfar, rajanya istighfar. Kan banyak dalam hadis istighfar, ada astagfirullahaladzim aja, ada astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyuma wa atubu ilaih. Tapi ada rajanya istighfar. Istighfar paling cihuy kira-kira begitu. Paling bagus, paling keren. Ada yang hafal? Mari sama-sama. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Disunnahkan bagi kita baca setelah sholat maghrib 3 kali atau setelah sholat subuh 3 kali. Kata Rasulullah, siapa yang baca Sayyidul Istighfar dengan penuh keyakinan di petang hari dan di pagi hari, misalnya meninggal di siang hari atau di malam hari, dakhalal jannah, insyaallah min ahlil jannah, ahli surga. Mudah-mudahan dibiasakan tuh, Pak. Hafal semua, Adek? Belum ada yang hafal nih. Nanti pulang dari sini diapalin, Pak ya. Itu rajanya istighfar. Jadi likulli syai'in sayyidun, setiap segala sesuatu ada rajanya. Sayyidul Qurra dalam hadis itu, rajanya para ahli pembaca Quran, para ahli Al-Quran. Siapa, Pak? Ada yang kenal? Ini para penghafal Quran. Harus tahu siapa rajanya. Sayyiduna Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Sayyidus syuhada dalam hadis ada. Rajanya orang-orang yang mati syahid. Siapa? Ini Bapak ini melotot ini. Nakut-nakutin saya ini.
Sayyidus Syuhada siapa Pak? Sayyiduna Hamzah ibnu Abdul Muttalib, pamannya Nabi. Beliau wafat ketika perang Uhud. Itu Sayyidus Syuhada, itu rajanya orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Ada lagi Sayyidah Syababi Ahlil Jannah dalam hadis. Rajanya para pemuda surga. Siapa Pak? Sayyiduna Al-Hasan wal Husain, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi dalam hadis Sayyidat Nisa'i Ahlil Jannah. Ratunya surga, ada 4. Dihafalin ya, nanti saya tanya. Pertama, Sayyidah Khadijah Al-Kubra, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nggak ada yang jawab, pelit banget ini. Yang kedua, Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3, Sayyidah Maryam, ibundanya Nabi Yuna Isa alaihi salatu wassalam. Sayyidah Maryam binti Imran. Keempat siapa Pak? Sayyidah Asiyah, bukan Aisyah. Asiyah, istrinya Fir'aun. Jadi keempat wanita ini nanti di surga akan menjadi ratunya para wanita surga itu. Pertama siapa Pak? Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Kedua Sayyidah Fatimah Az-Zahra. 3 Sayyidah Maryam binti Imran. Keempat Sayyidah Asiyah imra'atu Fir'aun. Wa sayyidul anbiya wal mursalin Nabiyuna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, asyraqal badru laina fakhtafat minhul buduru mithla husnik ma ra'ayna qattu ya wajhas sururi. Allah ya salam alaika ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat. Sallu ala Nabi Muhammad. Minimal Bapak baca sholawat sehari 300 kali. Jangan sampai kita dianggap pelit oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis inna aulan nasibi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang paling mulia, paling istimewa, paling agung, paling dekat kelak kedudukannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersolawat kepada beliau. Minimal 300 kali. Nggak tahu Pak Haji berapa kali setiap hari? 4.000 kali. Luar biasa itu. Pak Haji Diki minimal dalam sholat ya. Pelit banget. Pak Camat berapa Pak Camat? Ya Allah, kita ini pengen dapat syafaat beliau tapi pelit banget sholawat. Pak mohon maaf ya. Nanti di padang mahsyar itu kan genting Pak ya. Di padang mahsyar kan genting Pak ya. Sampai digambarkan oleh Rasulullah matahari itu di atas kepala kita. Kemudian yang banyak dosanya ya tenggelam dengan keringatnya. Itu orang berbondong-bondong nyari syafaat. Datang pertama kepada Nabi Adam. Seluruh manusia itu. Jangan datang ke saya. Saya ini pernah melanggar perintah Tuhan. Apa? Makan apa tuh?
Buah, orang bilang buah khuldi. Jangan datang ke saya malu memberikan syafaat. Datang aja ke cucu saya tuh, Nuh. Semua berbondong-bondong kepada Nabi Nuh. Jangan datang ke saya. Saya pernah minta kepada Allah agar umat saya diazab itu. Itu bedanya Rasulullah dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh itu minta umatnya diazab, Pak. Maka turun banjir bandang itu. Makanya beliau malu memberikan syafaat saat itu. Jangan datang ke saya, datang aja ke cucu saya, tuh Ibrahim. Semua berbondong-bondong kepada Khalilur Rahman Abul Anbiya Nabiullah Ibrahim. Jangan datang ke saya malu memberikan syafaat. Saya pernah bohong 3 kali. Sebenarnya bukan bohong, Pak Haji. Itu kalau kita belajar balagoh, sastra Arab disebut dengan tauriyah. Tauriyah itu begini, Pak. Ada orang dituduh mencuri. Dikejar-kejar, mau dipukulin. Kemudian ada Pak Haji Diki di depan nih. Pak Haji, ini saya dituduh mencuri. Saya bisa berlindung nggak di rumah Pak Diki? Mengamankan diri. Nanti Pak Diki bilang, saya nggak ada gitu. Itu kira-kira yang begitu bohong apa bukan, Pak Haji? Ngibul. Itu dalam hadis Nabiullah Ibrahim pernah bohong 3 kali. Sebenarnya bukan bohong, tauriyah namanya. Pertama, beliau pernah diajak oleh orang-orang kafir untuk menyembah berhala. Enggak, lagi sakit. Padahal lagi sehat, Haji. Lagi sakit. Itu dalam Quran, inni sakim. Saya lagi sakit. Pertama tuh, padahal lagi sehat. Kedua, beliau pernah bohong. Yang menghancurkan berhala itu bukan dia. Ada dalam Quran kan? Beliau punya paman namanya Azar. Itu kerjaannya bikin berhala. Ya, Nabi Ibrahim saat itu masih muda, tapi politik tauhidnya udah luar biasa. Dihancurkan sama beliau. Kaget orang-orang musyrik saat itu. Ini siapa yang menghancurkan? Pasti kerjaannya Ibrahim ini. Dikejar. Diontrok lah mencek orang Sunda mah. Kamu yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami, berhala-berhala kami. Bukan, kata Nabi Ibrahim. Memang disisakan yang paling besar itu, Pak. Tanya aja sama yang paling besar itu. Betul, Pak ya? Ceritanya begitu. Padahal beliau yang menghancurkan itu. Bohong yang kedua. Ini bisa dipahami kan nih? Bohong yang ketiga. Saya ini biasa ngajar mahasiswa, jadi maklumi aja, Pak ya. Bohong yang keberapa? Yang ketiga. Di Mesir itu ada Raja Amalikoh. Itu jelalatan, Pak Haji. Tahu jelalatan kan? Ada di Garut itu pakai kacamata. Kalau Ramadan bacanya begini, Pak Haji. Tapi kalau ngelihat yang bahenol saeutik, yang cantik dikit 100 meter kelihatan tuh, nggak pakai kacamata itu. Nah, itu namanya jelalatan. Jelalatannya parah, Pak Haji. Dia kalau melihat istri orang, main ambil aja. Cantik dikit gitu, main ambil aja. Nah, pada saat itu nggak ada yang paling cantik selain Sayyidah Sarah radhiyallahu anha, istrinya Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim paham kelakuannya si raja ini. Saat itu ada kunjungan ke Mesir. Nanti kamu bilang ya, ketika ditanya, jangan bilang ini suami saya. Atau saya pun akan bilang ini bukan istri saya. Ditanya sama rajanya, ini siapa? Nabi Ibrahim jawab, hadhihi ukhti. Ini adalah saudari perempuan saya. Jadi Nabi Ibrahim bohong saat itu. Kalau mengatakan hadhihi zaujati, diambil tuh sama si raja. Tapi beliau mengatakan hadhihi ukhti, ini saudari perempuan saya. Nggak jadi diambil tuh. Nah, kira-kira yang begitu bohong apa bukan, Pak Haji? Gara-gara begitu aja Nabi Ibrahim malu memberikan syafaat kepada umat manusia saat itu. Terus semuanya berbondong-bondong sampai akhirnya semua manusia dari mulai Nabi Adam sampai hari kiamat bersimpuh di hadapan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Rasulullah sedang sujud tuh. Kata Allah, ya Muhammad irfa' ra'sak. Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Isfa' tu syafa' gitu ya. Berilah syafaat kepada orang yang memang berhak mendapatkan syafaat, tu syafa', maka dia akan diberikan syafaat. Nah, saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
sebagai Al-Fatih yang membuka keran syafaat. Jadi saat itu nggak ada yang berani memberikan syafaat kecuali Rasulullah itu. Jadi dibuka dulu oleh beliau. Beliau memberikan syafaatul udma saat itu. Kelihatan yang banyak sholawat nanti akan didahulukan tuh Pak. Terus kelihatan tuh. Tapi yang pelit ya nanti dulu. Ada pimpinan majelis Rasulullah siapa? Habib Mundir bin Fuad Al-Musawat. Itu sehari 15.000 sholawatnya Pak. Sehari 15.000 kali sholawat. Kemudian Rasulullah setelah memberikan syafaat, dipersilahkan para nabi memberikan syafaat kepada umatnya masing-masing. Para hufadzul Quran silahkan memberikan syafaat. Orang-orang soleh, sesama teman, silahkan memberikan syafaat. Maka tidak ada yang paling kita cari saat di akhirat selain baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu nggak ada pilihan lain Pak selain bersolawat, memperbanyak solawat kepada beliau. Kalau ditanya Allah lagi ngapain sekarang? Allah zakat nggak Pak? Allah zakat nggak? Puasa nggak? Nggak. Haji nggak? Nggak. Tapi Allah kalau ditanya lagi ngapain sekarang? Allah sedang bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Menggunakan fi'lul mudhari'. Yusallun yufidul istimrar. Fi'il mudhari' itu kata kerja yang sedang dilakukan dan akan dilakukan, memberikan faidah terus-menerus. Jadi Allah terus-menerus bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah Yasin Habibillah Yasin Habibillah Tawassalna Bismillah Wa bilhadi Rasulillah Kulli mujahidin bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah Yasin Habibillah Yasin Habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Kembali Ramadan Pak. Ini bulan Ramadan Pak ya. Betul? Kenapa ini bulan mulia Pak? Karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Ada seorang ulama tafsir dari Mesir, namanya Syekh Mutawalli Sya'rawi. Beliau punya tafsir, Khawatir Al-Imam namanya. Kalau tangan kita begini, kira-kira tebalnya begitu. Nah, segini. Kata beliau apa? Sebenarnya Ramadan itu bulan biasa Pak. Bulan biasa. Tidak lebih mulia dari bulan-bulan haram Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, kata beliau. Tetapi Ramadan meningkat drastis kemuliaannya satu saja Pak. Bimaji'il Quran. Karena di bulan ini diturunkan Al-Quran. Maka yang paling ideal mengatakan Ramadan itu syahrul Quran. Bulannya Al-Quran. Maka nggak heran Pak melihat para ulama-ulama besar. Kalau masuk bulan Ramadan yang lain nomor 2 dulu tuh Pak. Kita lihat Imam Syafi'i misalnya. Imam Syafi'i kenal? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang madhabnya paling banyak dianut oleh mayoritas rakyat Indonesia ini. Madhab Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i kalau masuk Ramadan yakhtimul Quran sittina khatmatan fis shalah. Beliau menghatamkan Al-Quran 60 kali dalam sholat selama
Ramadan berarti satu harinya 2 kali hatam, Pak. Bapak udah berapa kali hatam ini? Baca kulhu 3 kali, Ustadz. Udah ribuan kali hatam. Itu orang malas namanya. Imam Syafi'i sesibuk apa beliau? Ya ngajar. Kiai, ya ulama. Ngajar nulis. Tapi masuk Ramadan, ntar dulu. Tetap kerja, tapi ya dikurangin kerjanya gitu. Menghatamkan Al-Quran seharinya 2 kali. 30 hari, 60 kali hatam Al-Quran. Jangan jauh-jauh deh. Di Banten, ini Banten masuknya ya. Itu ada Abuya Dimyati Cidahu, Banten. Saya sering ziarah ke beliau. Beliau kan hafidul Quran. Anak-anaknya juga hafidul Quran. 40 tahun beliau tirakatnya hatam Quran setiap hari 1 kali. Jadi selama 40 tahun. Kalau masuk bulan Ramadan nggak turun terawih sebelum hatam Al-Quran 30 juz dalam terawih itu. Jadi kalau belum sampai kul a'udzu birabbin nas Pak, nggak sahur. Itu siapa? Abuya Dimyati Cidahu, Banten. Itu kalau masuk bulan Ramadan. Maka rugi orang yang memasuki bulan Ramadan tidak memperbanyak tilawah Al-Quran. Di antara cara untuk menghormati Ramadan adalah memperbanyak tilawah Al-Quran. Ini yang kedua. Lailatul Qadar. Bukan keder. Lailatul Qadar. Ini juga kenapa malam menjadi mulia, Pak? Kenapa, Pak? Karena Al-Quran juga itu. Karena Al-Quran diturunkan pada malam itu. Ada yang hafal ayatnya? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Hati-hati kalau ngimamin harus persiapan, Baji ya. Ada di Garut apa di mana itu? Karena nggak persiapan baru pertama kali ngimamin itu. Inna anzalnahu fi lailatul tilnya. Lupa dia. Kasroh dibaca dhammah itu. Ulangi lagi. Inna anzalnahu fi lailatul til, kata makmumnya. Karena nggak persiapan, grogi. Namanya nggak pernah jadi imam, disuruh jadi imam. Diulangi lagi. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Iya, kata makmumnya. Sudah benar tuh. Dalam hati tapi Pak ya. Yang kedua dia lupa lagi. Wa ma adraka ma lailatul tul, kata makmumnya. Itu hati-hati Pak. Antara tul dengan til. Itu saking udah keselnya salah terus. Tal tul. Akhirnya nggak jadi sholat tuh Pak. Itu imam yang nggak persiapan. Termasuk hati-hati Pak kalau baca ayat-ayat yang seperti kuliah ayyuhal kafirun itu kan banyak yang sama itu. Nanti nggak selesai Bapak. Muter aja. Kayak baca tabat yada itu. Tabat yada abi lahabin wa tabat yada abi lahabin wa tabat yada. Grogi kan, Masya Allah. Akhirnya nggak sholat itu. Lailatul Qadar mulia. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan pada malam itu. Lailatul Qadar keutamanya udah tahu semua Pak ya. Khairun min alfi syahrin. Siapapun yang ibadahnya bertepatan dengan turunnya malam Qadar, semua ibadah mereka dilipat gandakan khairun min alfi syahrin. Lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan. Berapa tahun tuh 1000 bulan? Kira-kira 84-83 tahun. Ada yang usianya 84 tahun di sini. Mungkin ada 1-2. Tapi kalau Bapak mendapatkan Lailatul Qadar setiap tahun, meskipun usianya pendek-pendek, ma baina sittina ila sab'in, antara 60 sampai 70 tahun, insya Allah kebaikannya akan melebihi umurnya. Mulai semangat di tanggal 20 besok nih sampai akhir, karena memang Rasul nggak ngasih kepastian di hari apa. Memang ada satu hadis, cari di hari-hari ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Tapi kan kita masih nggak tahu itu pada hari apa. Bapak genepin aja, masjid buka selebar-lebarnya, ngadain i'tikaf, ngadain
pengajian-pengajian. Biasanya kalau di Istiqlal jam 2 malam, Istiqlal Sunda Kelapa di Atin tuh mengadakan Qiyamul Lail. Jadi sholat witirnya dialihkan ke malam hari itu ya, 11 rakaat. Depending yang setelah tarawih itu, jadi 11 rakaat di jam 2 malam. Semua dibangunkan dengan bacaan imam 1 juz. Kira-kira di sini dibuka nggak Pak Haji? Dibuka di sini. Alhamdulillah, luar biasa. Ini pahala buat Pak Haji, buat Pak Haji Marsudi, buat Pak Diki. Jariah semua. Mudah-mudahan semangat Pak. Di kampung-kampung itu kalau masuk 10 terakhir bulan Ramadan udah ngapain tuh Pak? Ke mall, shopping, naon deui mikirin kue, naon deui baju lebaran. Itu praktek ibadah yang kurang tepat. Rasulullah itu di tanggal 1 sampai 20 biasa aja Pak ibadahnya. Tapi memasuki 10 terakhir bulan Ramadan, syadda mi'zarahu kata Sayyidah Aisyah, mengencangkan sarungnya. Tanda bahwa beliau tidak melakukan hubungan suami istri selama 10 hari itu. Fokus di masjid i'tikaf. Wa ahya lailahu, menghidupkan malam-malamnya, wa ayqadha ahlahu, membangunkan seluruh keluarganya, i'tikaf di masjid, Pak. Sampai yang istihadhah sekalipun, istihadhah bukan yang haid, Pak ya, bukan yang mens, yang istihadhah. Artinya yang darah penyakit yang keluar di luar menstruasi. Itu dibangunkan oleh Rasulullah, ayo i'tikaf di masjid. Sampai dibalut, dalam hadis itu dibalut. Dulu belum ada pembalut, belum ada softtek. Dibalut dengan kain. Kemudian mereka membawa tostun namanya. Membawa baskom. Jadi duduk di atas baskom-baskom itu Pak. Kayak apa? Kayak ayam bertelur begitu. Itu mereka lakukan tidak lain dan tidak bukan ingin mendapatkan keutamaan khairun min alfi syahrin. Bapak baca Quran normatifnya berapa itu Pak? 1 hurufnya 10 kebaikan, diampuni daripadanya 10 kesalahan. Tapi kalau bertepatan bacaan Al-Quran kita dengan Lailatul Qadar, 1 hurufnya khairun min alfi syahrin. Sedekah 1000, cling, malam ini Lailatul Qadar, 1000 khairun min alfi syahrin. Senyum di jalan, senyum. Lailatul Qadar itu nanti dihitungnya setelah maghrib sampai matla'il fajr. Jadi kalau bisa sholat maghrib berjamaah nggak ketinggalan, sholat isya nggak ketinggalan, sholat subuh nggak ketinggalan. Perbanyak zikir, apa saja Pak, kebaikan, ketaatan. Sedekah 1 juta, Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin. Senyum di jalan. Assalamualaikum, waalaikumsalam, masya Allah, how are you today? Sebenarnya saya nggak bisa bahasa Inggris. I love you doang bisanya. Cuma berkali-kali ke Amerika. Misalnya malam itu malam Qadar, senyum Bapak tidak lagi dilipat gandakan 10 kebaikan sampai 700 kebaikan, tetapi khairun min alfi syahrin. Maka rugi orang semangat di awal, di akhir loyo tuh. Insya Allah Pak ya, tancap gas Pak ya. Ini kelihatannya dapat Lailatul Qadar semua kayaknya nih. Muka-mukanya ini. Terakhir termasuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beliau dijadikan oleh Allah sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, rajanya para nabi dan rasul? Karena mukjizat terbesar yang diberikan Allah kepada beliau adalah Al-Quran Al-Karim. Termasuk Bapak ini dijadikan oleh Allah sebagai umat terbaik, kuntum khaira ummah, karena mukjizatnya Al-Quran Pak. Jadi siapapun, apapun yang hidupnya selalu bergandengan dengan Al-Quran akan dimuliakan sebagaimana Al-Quran mulia. Saya punya guru, Profesor Ahsin Sakho Muhammad. Kalau Bapak baca Quran, beliau ketua lajnah pentasihan Al-Quran itu. Sampai ngomong begini, kalau sudah urusan Quran Pak, urusan Quran, jadi marbotnya pun saya mau. Jadi marbotnya pun saya mau. Saya pikir-pikir, bukan urusan marbot, bukan. Tetapi materi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita yaitu kalamullah. Mudah-mudahan semuanya jadi khadimul Quran. Jadi pelayan Al-Quran. Man khodama khudima.
Siapa yang berkhidmah, dia akan dikhidmahi di kemudian hari. Siapa yang melayani Al-Quran di dunia, Al-Quran akan melayani dia di akhirat. Siapa yang semangat membaca, menghafal, memahami, menyiarkan Al-Quran, Al-Quran akan membelanya di alam barzah, di yaumil qiyamah. Amin. Kalau bisa menjadi sahabat Al-Quran. Apa Pak? Sahabat. Ini dilanjutin apa enggak nih? Ya Allah, kasihan betul Ustadz, Kiai itu nanti masuk surganya belakangan. Yang masuk surga duluan supir Kopaja sama supir Metro Mini. Kenapa? Karena mereka pinter membuat penumpang ingat Gusti Allah semua. Hah? Hajar ke sana, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Penumpangnya tuh hajar ke sana, astagfirullahaladzim. Serempet ke sana, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sementara Ustadz, Kiai, khutbah Jumat jamaah bukan ingat Gusti Allah. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut semua. Ya Allah, kasihan betul, kasihan. Jadilah sahabat Al-Quran, kata Rasulullah. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan memberikan syafaat bagi pembacanya. Baca saja Pak, nggak harus hafal, baca saja. Akan memberikan syafaat. Kalau bisa meningkat menjadi al-mahir bil Quran. Ya bacaannya bagus, ya dia faham kaidah-kaidah ilmu tajwid, ya dia mengajarkan, itu surganya bersama as-safarah al-kiramil bararah, malaikat yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-mahir bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Kalau orang bacanya terbata-bata, hafalannya mungkin nggak lancar, tapi masih semangat. Ini yang tua-tua ini biasanya yang baru belajar itu Pak. Susah kan Pak mulutnya Pak? Sirotol, sitolol, sirotol, sitolol. Susah mulutnya itu. Itu masih dapat pahala Pak. Asal masih semangat belajar. Lahu ajron, kata Rasulullah. Dia mendapatkan pahala dua. Pertama, ajrut tilawah, pahala membaca Al-Quran. Kedua, ajrul masyaqqah, pahala karena sulit membaca itu. Saya punya guru, sanad saya sampai ke beliau, Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Ada orang Pasuruan di sini? Pasuruan terkenal pada masanya waliullah al-masyhur. Itu mohon maaf Pak, kalau ada tamu yang tua-tua itu selesai sowan menyampaikan hajat, beliau selalu menyampaikan, Bapak nanti menghafal surat Wadduha ke bawah ya. Bapak nanti menghafal surat Yasin, Kahfi, Tabarok ya. Bapak menghafal ini. Kok tega banget setua itu disuruh oleh beliau menghafalkan juz amma. Kira-kira apa Pak alasannya? Ada orang sowan ke beliau menyampaikan hajat. Pengen hajatnya selesai, solusinya selesai, tapi disuruh Bapak ngapalin juz amma ya, ngapalin Yasin ya. Kok tega banget gitu? Oh, saya pikir ternyata beliau ingin tamu-tamunya itu masuk dalam sebuah hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan atau selalu berproses dalam belajar, maka Allah akan mudahkan baginya masuk ke dalam surga. Jadi gampang Pak Haji, kalau pengen masuk surga jangan berhenti belajar. Kiai Ali Mustafa Yakub, Imam Besar Istiqlal, guru kami, itu sampai mengatakan begini, laukan tujad marhalah ba'dad dokturoh la ata'allamu fiha. Kalau seandainya ada S4 setelah S3 saya kuliah lagi. Ada nggak S4? Bapak kan S3 semua. Seandainya ada S4 setelah S3 saya kuliah lagi. Padahal saat itu usia beliau sudah 60 tahun. Santrinya ribuan, pesantrennya besar, profesor, doktor, kiai haji. Tapi masih semangat belajar. Ternyata ingin selalu berada dalam proses belajar. Karena itu jalan yang ia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Pak ya. Saya dulu punya kawan di Pandanaran, saya dulu menghafal Quran di Pandanaran Jogja. Ada orang usia 60 tahun, bingung, istrinya udah meninggal, anaknya udah nikah semua, di rumah ngurusin burung,
Ngapain? Gak manfaat. Ngurusin apa lagi, Pak? Kucing. Ya Allah. Datang ke kiai. Kiai, saya pengen belajar Al-Quran, pengen menghafal Quran. Di usia 60 tahun. Bismillah, kata Kiai Mufid. Besok mulai menghafal. Ya Allah, mungkin azam dari rumah. Pengen menghafal Quran di akhir hayatnya. Sampai dijuluki sama teman-teman, namanya santri Pak ya, mau tua juga gojlok-gojlokan gitu. Dijulukin apa Pak? Alkalin. Naon alkalin teh? Bukan ABC lagi, bukan. Alkalin. Ya Allah, di masjid selesai setoran apa hafalan Quran selesai 6:30. Dia masuk masjid, mengulang, menambah, mengulang sampai 11:30. Sholat jamaah istirahat bentar, terus ulang 24 jam di masjid terus. Itu baterainya alkalin. Sampai 3 tahun selesai menjadi hafidhul Quran di akhir hayatnya. Ya Allah, bahagia betul. Sama di sini Pak ya, insya Allah Pak ya. Mudah-mudahan ya Allah. Saya mau cerita nih Pak. Keramatnya orang belajar. Saya mengatakan di mana-mana. Tidak ada keramat terbesar selain belajar. Kalau Bapak melihat orang bisa terbang di atas awan, bisa jalan di atas air, itu keramat kecil, hanya wah pada saat itu saja. Tapi kalau Bapak belajar, mengajarkan, itu nggak bakal habis sampai hari kiamat tuh. Bayangkan kalau Imam Syafi'i nggak nulis, Imam Syafi'i nggak mengajar, mungkin kita nggak tahu cara sholat bagaimana. Mungkin kita nggak tahu cara zakat bagaimana, cara baca Quran yang betul bagaimana. Sesuai dengan makharijul huruf, sifatul huruf, ahkamul maddi wal qasim, ahkamul waqfi wal ibtida. Naondai, Rasmul Usmani dan seterusnya. Kalau nggak ngajar, kita nggak paham. Maka tidak ada keramat terbesar selain ilmu, Pak. Saya mau cerita ini motivasi aja, Pak ya. Ini ceritanya real, waqi'i. Naon waqi'i teh? Bukan halusinasi. Terjadi di Yaman. Ini kalau ada kopi lebih semangat saya. Hah? Hitam. Yang putih mau udah ada di rumah. Ini yang cerita siapa Pak? Syekh Hisham Al-Burhani. Ini udah menyebar sebenarnya videonya, tapi saya sampaikan untuk motivasi. Kata beliau, ada seorang penggali kubur. Namanya Abdurrahman Al-Haffar. Kenapa disebut Al-Haffar? Karena kerjaannya menggali kubur, Pak. Haffar itu sigot mubalaghah, superlatif dari hafir. Hufratan min hufarin niron. Galian, lubang. Jadi kerjaannya itu menggali kubur. Sampai usia 50 tahun. Tiba suatu hari, beliau kedatangan seorang ibu. Pak Abdurrahman, tolong galikan kubur. Ini anak saya meninggal dunia. Baik ibu, digalikan kubur. Selesai datang jenazah. Kata beliau, ketika jenazah itu ingin dimasukkan ke liang lahat, terlihat oleh mata beliau di liang lahat itu raudhah min riyadil jannah. Taman-taman surga. Dan seketika anak ini dibawa oleh 2 malaikat. Seketika 2 anak ini dibawa oleh 2 malaikat. Pingsan, ceritanya begitu. Selesai dikuburkan, ditanya sama teman-temannya, kenapa kok pingsan? Ini ketika anak ibu ini saya masuk ke dalam liang lahat, tiba-tiba terlihat oleh mata saya raudhah min riyadil jannah, taman-taman surga. Itu mah cuma halusinasi aja. Selesai. 2 bulan kemudian si ibu ini datang lagi. Pak Abdurrahman, mohon digalikan lagi kuburan, ini anak saya meninggal lagi, ya Allah musibah besar, mohon doakan. Digalikan lagi itu. Digalikan lagi, selesai jenazah sampai ke depan kuburan. Begitupun ketika ingin dimasukkan ke dalam liang lahat, terlihat oleh beliau itu kuburan, liang lahat raudhah min riyadil jannah, taman-taman surga. Cuma kali ini nggak pingsan, mungkin udah kebal. Selesai dikuburkan, dikejar ibunya, mohon maaf ibu, saya ingin bertanya.
terkait latar belakang anak ibu ini. Apa pekerjaannya? Sehingga mereka berdua ini punya keistimewaan, punya keramat, punya karomah. Bahasa orang sufi. Oh, Pak, ibunya nggak tahu. Anak saya yang pertama masih kecil, bukan kiai, bukan ustadz, bukan ulama. Thalibu ilmin. Dia itu seorang santri, seorang pelajar, seorang siswa. Di pondoknya sedang ada musibah, dia terkena musibah meninggal. Jadi bukan kiai, bukan ulama, bukan, masih mondok, masih belajar. Terus yang baru saja meninggal itu kakaknya, dia pekerjaannya sebagai tukang kayu itu, Pak. Sebagai tukang kayu. Kemudian hasil jualan kayunya itu diberikan kepada adiknya yang sedang mondok itu. Nah, ini tanda kalau pengajian udah mau selesai. Gimana ini Bu? Kayaknya udah 5 watt ini di atas ini. Kalau saya nggak pernah tidur malam hari. Saya berupaya meniru orang Yaman. Orang Yaman tuh malam hari nggak tidur. Tidurnya jam 7 sampai jam setengah 12. Mungkin tuh yang nganggur semua kali ya. Kata ibunya, si anak ini, kakaknya, itu kerjaannya tukang kayu. Kemudian hasil jualan kayunya itu diberikan kepada adiknya yang sedang mondok. Ya Allah, ini kata Syekh Abdurrahman Al-Hafaz. Ini dia kemuliaan yang Allah berikan kepada dua anak ibu. Seketika pacul, non pacul teh, cangkulnya dia lempar. Ini bukan berarti, mohon maaf, menggali kubur pekerjaan yang buruk bukan, Pak ya? Itu kemuliaan juga. Cuma ini lagi-lagi prinsip. Seketika dilempar. Beliau kemudian mendatangi satu masjid namanya Masjid At-Taubah. Nah, di masjid itu ada buyutnya yang cerita ini, Syekh Hisham Al-Burhani. Beliau datang ke syekh tersebut, ke kiai tersebut, kiai, mohon maaf, kiai tahu sendiri kerjaan saya ini menggali kubur dari muda sampai usia 50 tahun ini. Nggak kayak yang lain, belajar dari kecil. Saya datang ke sini pengen belajar lagi dari awal. Kenapa? Diceritain sama dia. Kemuliaan yang diberikan kepada santri yang meninggal. Memangnya mau belajar apa? Pengen belajar dari awal lagi. Ya udah kalau begitu besok menghafal Jurmiyah ya, menghafal Imriti ya, menghafal Alfiyah ya. Dia apalin tuh Jurmiyah. Al-kalamu huwal lafdul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun. Ya ali ma'na. Fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alifi wal lam wa khurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba. Terus wal ba wal lam. Dia ngapalin Alfiyah. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khaira maliki. Terus musallian ala nabiyil mustafa wa alihil mustaqmilina syarafa wa asta'inullaha fi alfiyah aqasidun nahwi biha mahwiyah tuqarribul aqsa bilafdi mujazi wa tabsutul badla biwa'di munjazi wa taqtadiridan bighairi sukhdi fa'iqatan alfiyatab. Nemuti terus dia belajar ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu mantek, ilmu tasawuf, terus jadilah Abdurrahman Al-Haffar sang penggali kubur menjadi ulama besar pada masanya. Dan banyak anak keturunannya yang menjadi ulama, orang-orang soleh, termasuk yang terkenal namanya Syekh Abdul Razak Al-Haffar itu. Mudah-mudahan Bapak sampai akhir hayatnya tidak berhenti menjadi tullabul ilmi. Kata Abu Darda terakhir nih Pak ya. Udah 1 jam belum nih. Kun aliman, jadilah orang alim yang mengamalkan ilmunya. Kalau nggak bisa, au muta'alliman, jadilah orang yang belajar ilmu, jadi santri, jadi siswa. Nggak bisa juga sibuk Ustadz, kerja. Minimal yang ketiga, au mustami'an, jadilah pendengar ilmu. Sekarang ada YouTube, ada apa. Nggak bisa juga Ustadz, sibuk dari pagi sampai malam kerja. Minimal yang keempat, au muhibban, jadilah pecinta ilmu dan ulama. Jangan sampai jadi yang kelima, wala takunil khamis fatahlak, kata beliau. Enggak alim, enggak mengamalkan ilmunya, enggak muta'allim, enggak jadi pelajar,
nggak mustami, nggak senang dengan ilmu, jadi bawaannya gedek aja dengan ilmu itu. Fatahlak, orang seperti ini akan binasa. Maka betul kata Imam Syafi'i, harga seseorang itu cuma dua, Pak. Bil ilmi wattuqa, dengan ilmu dan ketakwaan. Hayatul fata wallahi bil ilmi wattuqa idza lam yakuna la'tibara lidati. Hidup seorang pemuda itu bil ilmi wattuqa, dengan ilmu dan ketakwaan. Idza lam yakuna la'tibara lidati. Kalau bukan karena keduanya, la'tibara lidati, enggak ada harganya. Enggak ada nilainya. Kalau anak muda malas belajar, takbirkan saja 4 kali. Tanda bahwa dia sudah mati itu. Itu kata siapa? Kata Imam Syafi'i, bukan kata saya. Kata beliau, apa? Takbirkan 4 kali. Man fatahu ta'lim waqta syababi fakabbir alaihi arba'an liwafati. Siapa yang meninggalkan belajar di waktu mudanya, padahal akses belajar mudah. Fakabbir alaihi arba'an liwafati. Maka takbirkan saja 4 kali bahwa dia sudah mati sebelum ajalnya datang. Mudah-mudahan Bapak sampai level al-mahir bil Quran, Pak ya. Paling tinggi terakhir ahlul Quran. Itu keluarga Allah dan orang-orang khususnya di dunia. Tidak hanya hafal Quran, tidak hanya faham Quran, tetapi dia mengamalkan isi kandungan Al-Quran, mengajarkan, menyiarkan Al-Quran. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bapak Ibu sekalian diberikan kesehatan lahir batin, istiqomah dalam ketaatan, istiqomah dalam ibadah, terus berakrab-akraban dengan Al-Quran. Kita berharap Al-Quran memberikan syafaat kepada kita semua, anak soleh dan solihah, rezeki berkah, dan yang paling penting, ini yang kita harapkan, husnul khotimah. Sebesar apapun jabatan Bapak, setinggi apapun kedudukan Bapak, banyak murid di mana-mana, kalau enggak husnul khotimah buat apa? Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين آمين يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الفضل ولك الجلال ولك الملك كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل وسلم على سيدنا محمد خير الورى سجية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتاد ونعيما لا ينفاد ومرافقة نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم ارزقنا القناعة وحببنا في صلاة الجماعة وذكرنا بالموت كل ساعة واحشرنا مع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم صاحب الشفاعة. اللهم إنا نسألك الفوز عند اللقاء والصبر عند القضاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء. اللهم لا تحرمنا أجر صيام رمضان. اللهم لا تحرمنا أجر قيام رمضان. اللهم لا تحرمنا أجر ليلة القدر برحمتك يا أرحم الراحمين واجعلنا فيها من الفائزين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعلنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته
واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.